mejanya? Si Ira tadi, Bu. Ketua kelasnya tolong pimpin doanya dulu, Nak. Oh, baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Ade Kurniawan, Hadir, Bu. Desi Rahmadani Harianja, Hadir, Bu. Ayu Saprika, Emilia. Pada datang, Bu. Ini kenapa nggak hadir dia ini? Sakit ya, Bu. Kenapa nggak ada ada pemberitahuan surat? Sudah berapa kali yang nggak hadir di sini, Nak? Jangan, Bu. Nanti tolong kabar dulu Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Tanya dulu alasannya sekretarisnya sama dia kenapa nggak masuk. Ya, Bu. Fitri Harahap, hadir, Bu. Ira Pratiwi, hadir, Bu. Siska Dewi, hadir, Bu. Dede Adi Putra, Hadir, Bu. Mona Lisa, hadir, Bu. Desi Ramadhani Litonga, hadir, Bu. Aperi, nggak ada kabar. Udah lama ini nggak ada kabarnya, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu periksa dari pagi semua sudah mengirim tugasnya kepada Ibu ya, tugas yang kemarin. Iya, Bu. Desi hariannya kenapa telat mengirim tugas, Nak? Karena jaringan, Bu. Jaringan. Ya, Bu. Di mana tinggal rupanya, Nak? Di Padang Bolak, Bu. Lain kali tolong lebih cepat mengirim tugasnya, Nak, biar tidak telat. Iya, Bu. Ibu sudah periksa tugasnya dan di sini ada 2 orang yang tidak mengirim, Emilia dan Fitri Harahap. Kenapa tidak dikirim, Nak? Apa kendalanya? Lupa, Bu. Kalau lupa seharusnya dikirim aja, Nak, biarpun telat seperti Desi Harianja. Setidaknya ada usaha untuk mengirim tugas. Ya, Bu. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang software dan hardware atau perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Di sini sudah ada yang tahu apa itu software dan hardware? Kurang tahu, Bu. Hardware merupakan perangkat keras suatu komputer yang dapat dilihat secara fisik maupun disentuh secara fisik oleh manusia. Contohnya misalnya ialah keyboard, mouse, monitor, joystick, CPU, dan lain sebagainya. Hardware ini dibagi menjadi 3 perangkat. Yang pertama ialah perangkat masukan. Perangkat masukan merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan, baik itu perintah maupun koneksi ke dalam sistem komputer. Maksudnya ialah perangkat yang memasukkan data ke dalam komputer. Segala yang dimasukkan ke dalam komputer termasuklah dia ke dalam input device atau perangkat masukan. Contohnya seperti ini. Lihat yang di flash disk Ibu ini, Nak. Iya, Bu. Dia dimasukkan ke dalam komputer, datanya dapat dilihat, maka dia termasuk perangkat masukan. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Saya, Bu. Ya, Mang. Speaker, Bu. Speaker, kalau speaker nggak termasuk, Nak. Speaker itu termasuk perangkat keluaran. Mengapa dikatakan sebagai perangkat keluaran? Karena dia mengeluarkan. Selanjutnya kita lanjut.
pemrosesan atau proses device merupakan perangkat yang berhubungan dengan fungsi pemrosesan dalam komputer atau laptop itu sendiri. Contohnya motherboard, prosesor, ataupun memori. Maksudnya ialah perangkat ini cara kerjanya dia memproses. Segala yang diproses maka dia termasuk ke dalam proses device. Yang ketiga ialah perangkat keluaran ataupun output device. Output device merupakan perangkat komputer yang memiliki fungsi menampilkan hasil dari proses atau pengolahan yang dilakukan CPU. Maksudnya ialah perangkat yang mengeluarkan sesuatu. Misalnya seperti contoh yang dibilang oleh teman kita tadi, Dede Adi Putra. Contohnya speaker, dia menghasilkan atau mengeluarkan suara. Yang kedua ialah printer, dia menghasilkan atau dia pun mencetak kertas. Ini adalah termasuk gambar dari perangkat keras. Gambar yang di depan ini, inilah termasuk semua dalam perangkat keras. Iya Bu. Selanjutnya ialah software atau perangkat lunak. Software adalah perangkat yang tidak dapat disentuh secara fisik namun dapat dilihat oleh mata. Contohnya adalah sistem operasi dan juga aplikasi. Sistem operasi, ada yang tahu apa saja contoh sistem operasi? Enggak, saya ya, Fitri Harahap. Seperti Linux, Bu. Ya, betul. Linux termasuk ke dalam sistem operasi. Saya Bu. Ya, Dede Adi Putra? Windows 10. Ya, termasuk Windows, Linux, DOS. ya, DOS, dan Unix, dan lain sebagainya. Iya. Selanjutnya contoh kedua adalah aplikasi. Aplikasi ini tidak asing lagi bagi kita mungkin kan? Aplikasi ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama aplikasi pengolah kata. Contohnya adalah Microsoft Word. Yang kedua aplikasi pengolah angka, Microsoft Excel. Yang ketiga aplikasi pengolah data, Microsoft Access. Contohnya kemudian adalah aplikasi multimedia. Ya, TikTok juga termasuk. Nah, TikTok, Mobile Legend Bu. Mobile Legend itu termasuk aplikasi games ya, nak, permainan, tidak termasuk ke dalam multimedia. Iya. Kalau aplikasi multimedia ini dia yang berhubungan dengan gambar, MP3, MP4. Contohnya tadi seperti yang sudah dibilang teman kita, TikTok, KineMaster Bu. ya, KineMaster. Capcut Bu. Itu yang ada di dalam handphone semua ya, nak, termasuk. Yang penting dia berhubungan dengan gambar, video, dan juga musik. Iya Bu. Nah, jika di dalam laptop ataupun komputer yang termasuk dalam aplikasi multimedia itu ialah Adobe Photoshop, Corel Draw, 19 menit. dan juga 19 menit. Photoshop. 19 lewat. Sampai. Berarti lelengan di kegiatan inti aja. Kira-kira seperti ini aplikasinya. Ini merupakan Adobe Flash. Adobe Flash ini termasuk salah satu contoh aplikasi multimedia. Di sini juga ada Photoscape, ini juga termasuk. Cyberlink UCam 5 juga termasuk. Ini semua merupakan salah satu aplikasi multimedia. Selanjutnya contoh aplikasi ialah aplikasi komunikasi dan internet. Selanjutnya ialah aplikasi komunikasi dan internet. Nak, tolong diam sebentar, nak. Iya Bu. Kalau ada yang mau berbicara bisa keluar sebentar. Silakan.
makan, Bu. Sebentar lagi ya. Iya, Bu. 15 menit lagi kita akan beristirahat. Kita lanjut sebentar lagi. Selanjutnya adalah aplikasi komunikasi dan internet. Aplikasi komunikasi dan internet ini gunanya untuk menghubungkan antara dua komputer atau lebih. Contohnya adalah ini, Mozilla Firefox, Chrome. Ini termasuk ke dalam aplikasi penghubung internet. Dan jika aplikasi penghubung komunikasi yang umum dapat kita gunakan baik di komputer maupun smartphone adalah WhatsApp. Di sini semua sudah menggunakan WhatsApp kan, Nak? Sudah, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jika ada silakan ditanya. Jangan nanti ketika ibu memberikan tugas banyak alasan, ada yang tidak mengerti, Bu, saya tidak tahu, Bu. Tapi ketika pembelajaran ini kalian tidak ada yang mau bertanya. Di sini sudah vaksin semua, Nak? Sudah, Bu. Kalau ada yang belum vaksin, tolong vaksin dulu ya, biar kita bisa langsung melakukan pembelajaran tatap muka. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ingin ditanyakan, Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan seluruh kesimpulan materi yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Baiklah, waktu sudah menunjukkan hampir jam istirahat. Untuk tugas besok, silahkan kalian buat di kertas manila. Buat di situ perangkat lunak, perangkat keras beserta contohnya. Dan tolong dibuatkan gambarnya, di print yang bagus ya, Nak. Iya, Bu. Buat sekreatif mungkin. Individu atau berkelompok, Bu? Individu aja ya, Nak. Dan kamu, Fitri, tolong berusaha lagi untuk mengerjakan tugasmu. Sama siapa dikumpul, Bu? Sama Ibu Lana. Kan Ibu. Dikumpul hari Kamis ya, Nak, semua. Ya, Bu. Tidak ada alasan lagi terlambat, tidak mengerti atau tidak tahu ya, Nak. Iya. Dan untuk rangkuman materi tadi tolong dikumpulkan nanti ke ketua kelas. Ketua kelas tolong nanti antar ke ruangan Ibu ya. Baik, Bu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat kepada kalian semua. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.